Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat kesempatan diberikan buat saya bisa sharing firman lagi di tempat ini ya. Saya tadi minta maaf sampai spot jantung juga karena tadi malam saya baru sadar tadi pagi ternyata saya enggak tahu kalau saya itu tidurnya jauh dari sini ditaruh di Jajak saudara ya. Karena di sini ada event semua hotel tuh penuh jadi cuma dapat di Jajak hari ini baru pindah Banyuwangi. Tadi baru sadar, ya ampun ternyata perjalanan kata supirnya jauh. Tapi puji Tuhan ya. Saya tadi bersyukur kalau Tuhan sudah lancarin semua. Sehingga hari ini juga khotbah tidak akan mengurangi pengurapan. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita hidup di dalam anugerah. Ada banyak orang yang hari-hari ini takut, khawatir, panik. Karena mereka menghadapi realita yang semakin tidak mudah. Saudara lihat ya kehidupan ini semakin hari walaupun kita mau berdoa puasa, kita tengking semua masalah, keadaan hidup tidak akan berubah. Karena yang sukar akan makin sukar. Keadaan semakin sulit, ada banyak orang dihadapkan dengan keadaan yang sudah istilahnya bahasa Jawa itu jalan mentok. Ya, mentok sudah Bu Eli, sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Karena kalau diukur dari kemampuan kita sebagai manusia, kita sudah tidak sanggup. Kita mungkin berpikir untuk bertahan hidup ini nggak tahu arahnya kemana. Tapi satu hal kita tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang menopang saudara. Saya sering ngomong sama jemaat saya bilang gini, kalau kita mikir kita takut berarti kita ini nggak tahu siapa yang ada di belakang kita. Siapa yang ada di samping kita, misalnya saudara tahu kalau saudara berteman baik dengan presiden. Dan Pak Presiden bilang gini, apapun yang terjadi aku pasti di pihakmu. Kira-kira kalau itu sudah saudara dengar walaupun saudara orang yang biasa-biasa. Kira-kira saudara menghadapi hidup itu tenang enggak? Pasti tenang, kenapa? Karena presidennya sudah berjanji apapun yang terjadi menimpa hidupmu, aku ada di pihakmu. Nah kita dalam realita Tuhan yang besar lebih besar dari presiden itu juga sudah mengeluarkan berapa kali ketika kita baca firman Tuhan selalu berkata gini, aku berperang buat kamu, aku ada di pihakmu, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan, sekali-kali tidak membiarkan engkau. Tapi pada kenyataannya semua ini cuma jadi perkataan yang sambil lalu kita lebih mempercayai realita kehidupan daripada apa yang Tuhan katakan. Kita lebih mempercayai ketika iblis datang mengintimidasi hidupmu hancur. Hidupmu berantakan. Tapi Tuhan selalu datang, Tuhan bilang gini, jangan takut, jangan khawatir. Aku sudah pegang hari esokmu. Kita lebih mempercayai apa yang iblis katakan daripada apa yang Tuhan katakan. Dan kalau kita sadar hari ini yang saya akan bahas, saya nggak akan bahas karena senyatanya salah satu yang akan saya bahas. Di dalam hidup ini, kita ini kalau jatuh dalam masalah keuangan, rumah tangga, kehidupan yang kacau. Saudara perlu tahu kita ini bukan jatuh untuk hancur. Kenapa? Karena kita jatuh di dalam tangan Tuhan. Dua hal ketika seseorang jatuh dalam masalah, Tuhan bilang gini, tenang aja. Kalaupun kamu jatuh, kekuatanmu sudah tidak mampu, kamu jatuh di dalam kekuatan tangan Tuhan yang kuat. Dan ketika tangan Tuhan yang kuat menopang saudara, yang kedua yang nanti saya akan bahas, kita jatuh di dalam anugerah. Tangkap ya, anugerah itu sesuatu yang tidak perlu saudara hebat dulu, saudara baru bisa jadi orang hebat. Enggak. Kita hari ini bisa keluar lebih dari pemenang bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat itu sudah mati bangkit menjamin hidup saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Amin, itu yang namanya anugerah. Anugerah itu sesuatu yang tidak saudara usahakan, tidak saudara berusaha, tapi saudara memperoleh. Nah, yang pertama kekuatan itu, saudara tenang aja yang lagi ngalami badai besar.
kita jatuh dalam kekuatan Tuhan itu saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Kalau saya sudah mulai lemah, saya mulai putus asa lihat realita, iblis mulai bilang gini, mana buktinya? Keadaan hidupmu tambah sulit, doa puasa buktinya mana? Semuanya berlalu dengan buruk makin buruk, mana buktinya? Makanya pilih cara yang bisa masuk akal, bertahan dengan cara Tuhan itu ndak melihat hasil. Tapi mungkin bertahan Tuhan maha mengerti dan sebagainya, engkau akan lihat hasil. Tapi saya selalu berusaha mengingatkan diri saya, Eli tetap kuat. Karena Eli jatuh di dalam kekuatan Tuhan. Yang pertama yang paling saya ingat, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan tidak ada penolong yang bisa membuktikan nanti. Saya cuma bilang ini, Tuhan, engkau akan membuktikan bagaimana engkau Tuhan yang hebat atas hidup rumah tangga saya. Yang kedua, kekuatan Tuhan apa buat hidup saya? Tuhan selalu berkata, aku tidak pernah lalai menepati janjiku. Sekalipun hari ini terlihat berlamba-lamba, tapi tetap nantikanlah itu tidak akan bertangguh dan pasti aku genapi. Yang ketiga apa yang membuat saya tetap kuat di dalam kekuatannya? Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Saya selalu berkata, Tuhan, rencanamu selalu yang terbaik di balik yang buruk yang menimpa aku. Engkau tidak pernah punya rencana yang buruk penghancuran atas hidupku. Itu kekuatan yang membuat saya bangkit. Nah, hari ini kasih karunia yang saya akan bahas ya. Yang pertama saudara perlu tahu, kasih karunia itu contohnya, saya kasih contoh. Hidup saudara hari ini itu seperti ini. Saya berapa hari yang lalu pulang dari pelayanan di Bangkok, habis khotbah ya. Dan saya itu pilih pesawat yang karena besok hari Selasa saya ada pelayanan itu pagi jam 10. Minggu enggak mungkin saya bisa pulang. Karena khotbah juga sampai sore juga dan saya ambil pesawat yang besok. Pesawat besok jam 6 sore saya balik harus ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta delay, saya besok paginya Selasa, saya harus terbang jam 5 pagi saudara, 5.50. Berarti saya harus bangun dong 3:30 ya. Dan malam itu saya sampai di Jakarta, saya landing, saya lihat pesawat 10.30. Saya naik Batik Air ekonomi ya, saya dapat duduk yang di depan, saya bisa tidur. Setelah sampai, saya tuh enggak pernah mikir saya turun ya, saya bilang aduh kok turunnya naik garba, enggak ada garba rata, turunnya naik tangga saudara. Saya bilang gini, sudah capek 10:30 malam angkat koper sendiri ya, turun sendiri sambil jalan. Tiba-tiba di depan saya begitu saya turun ada seseorang yang hari itu petugas, dia bilang nih, Bu ayo Bu sini Bu, tak bantuin. Koper saya langsung diangkat, saya bingung loh Bu, Pak kemana Pak? Sini. Dia masukin saya koper di mobil khusus yang besar. Dia bilang gini, ayo Bu, Ibu sendiri jalan. Loh belakang saya ada banyak orang, sudah Pak Ibu sendiri. Mobil itu saya kayak tamu VIP, saya diantar tiba langsung yang pintu masuk ngambil koper saudara. Dan Bapak itu bilang gini, Bu kalau Ibu jalan tadi panjang jauh Ibu akan capek. Siapa yang menugaskan? Saya percaya malaikat surga menggerakkan Bapak ini untuk jemput saya sebagai tamu VIP walaupun saya naik ekonomi. Tuhan kasih saya fasilitas bisnis kelas. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang namanya anugerah. Dan kalau saudara tahu hari-hari ini orang benar itu hidup dalam anugerah. Jadi suatu waktu Tuhan itu bisa kirim burung gagak buat saudara yang saudara tidak pernah pikir. Di masa kekeringan saudara tiba-tiba menemukan sungai kerit yang Tuhan pakai untuk memelihara saudara. Itulah salah satu cara. Nah kita lihat Ayub 14. Kalau kita tidak ada anugerah Tuhan, hidup manusia itu seperti ini. Ayub 14 ayat 1-2. Manusia yang lahir dari perempuan. Saudara semua lahir dari perempuan ya. Tidak ada yang manusia lahir dari seorang pria ya. Lihat ya, singkat apa saudara? Umurnya dan hidup itu penuh kegelisahan. Berikutnya, seperti apa saudara? Bunga
ia berkembang kemudian bisa layu enggak? Seperti bayang-bayang, layunya hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jujur kalau Yesus enggak mati buat saudara, buka PowerPoint-nya, hidup manusia itu seperti ini. Makanya hari ini betapa bersyukurnya hidupmu. Sekalipun hari ini kau ngalami masalah, kita tetap mengucap syukur. Karena kalau tanpa Yesus mati buat saudara, dia bangkit. Hidup kita ini cuma seperti ini loh saudara. Lenyap dari debu ya kembali debu sudah. Apa artinya kalau saudara cuma hidup yang singkat umurnya, hidup di dunia yang jahat membuat kita banyak ngalami masalah, banyak ngalami air mata, sakit penyakit, sehingga semua itu kalau dijadikan satu, hidup pasti pusing 7 keliling. Saya ngadepi realita orang-orang yang konseling, saya sampai bilang gini, Tuhan hidup ini ternyata enggak mudah. Bayangin seorang ibu konseling sama saya, Bu, saya enggak ngerti, saya ini ya dari kecil ya ngerti Tuhan, hidup ikut Tuhan, enggak aneh-aneh loh Bu, enggak aneh-aneh. Hidup ya baca firman, hidup melayani Tuhan juga. Tapi dalam realitas saya sendiri enggak ngerti Bu, saya menikah dengan seorang yang kelihatannya sehat dan semuanya. Kenapa saya punya 3 anak cacat? Semua anak saya cacat, 3 laki. Sekarang suami saya selingkuh, mertua dan suami mengintimidasi, menghakimi saya. Ternyata dia bilang, kamu adalah istri yang bawa sial. Bu, enggak adil, hidup semua yang buruk ditimpakan ke saya. Saya cuma bilang, Bu, percayalah kalau Tuhan kasih sesuatu proses yang membuat ibu hari ini merasa enggak kuat, yakinlah. Senyatanya memang hidup di dunia ini bukan hidup yang ideal. Ibu tetap bertahan aja di tengah proses. Suatu kali nanti kalau ibu sudah pulang ke rumah bapak, anak cacat ini akan tubuh kemuliaan. Mereka akan jadi anak yang sempurna. Ibu juga tidak akan mengalami penghakiman bahwa ibu adalah seorang istri yang bawa sial. Tapi pada realitanya Tuhan tetap berkata buat ibu, engkau adalah berharga mulia dan aku sangat mengasihi. Itu realita nanti. Ibu tidak usah pusing. Nah, kita lompat. Senyatanya bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan. Ini yang saya akan bahas. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. 3 hal. Saudara yang hari ini jalani proses, jangan terus fokus tinggal dalam masalah. Orang semakin tinggal dalam masalah, hidupmu semakin gak akan pernah lihat anugerah Tuhan. Saya 14 tahun masuk dalam prosesnya Tuhan. 14 tahun saya bisa hari ini karena saya hidup dengan anugerah setiap hari yang tidak pernah habis-habisnya. Apakah masalah selesai? Enggak. Masalah tambah buruk? Iya. Tapi kenapa hidup saya semakin melihat kebaikan kemurahan Tuhan? Karena setiap hari saya tidak pernah berkata, iblis engkau tidak bisa mengintimidasi orang benar. Kalaupun proses ini tetap mendatangkan kebaikan, yang pasti setiap hari saya pasti hidup di dalam anugerah demi anugerah. Bukan bencana demi bencana. Amin. Dan realita yang saya hadapi ketika saya berani declare di hadapan Tuhan. Apa yang saya nikmati sampai hari ini. Di tengah besarnya proses hidup saya. Hanya setiap hari anugerah demi anugerah. Sampai bisa lihat anak menikah. Anak mau punya anak, punya cucu. Hari ini selesai anak-anak. Hidup saya bisa menjadi pelayan. Berkat tak kerja saudara. Orang sampai bingung lihat saya, Bu, pelayanan itu perlu uang, Bu. Jujur, iya. Saya bilang pelayanan itu perlu kuasa Tuhan, perlu hikmat pewahyuan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai walaupun orang tidak kerja sekalipun, hidup saya dipelihara Tuhan lebih dari cukup. Kenapa? Karena anugerahnya setiap hari membuktikan bahwa dia Tuhan yang hebat. Yang akan membuktikan bahwa dia sendiri akan melihara hidupnya. Hidup saudara dan saya sebagai biji matanya. Saudara harus belajar membuktikan Tuhan. Jangan terus nuntut mana uang, mana enggak. Tanpa saudara perlu tahu hidup dalam anugerah itu lebih dari apa yang saudara minta dan saudara butuhkan. Itu prinsip. Yuk kita lihat baca 1
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, apa saudara? Anugerah apa saudara yang saudara nikmati hari ini? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Hari ini proses itu tetap Tuhan berkata, hari ini ada anugerah yang segala sesuatu berguna. Di tengah proses Tuhan itu mau menjadikan saudara saleh. Makanya Tuhan bilang gini, berdiri aja di atas anugerah. Saya bisa hidup dalam anugerah Tuhan, jadi seorang ibu sosialita, jadi hamba Tuhan. Itu karena saya menikmati semua yang berguna. Yang berikutnya, yang telah memanggil kita oleh apa saudara? Ada yang kedua, kuasanya yang mulia dan ajaib. Berikutnya 14. Dengan jalan itu Ia telah apa saudara? Menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Supaya oleh Kristus kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jujur masalah itu alat Tuhan untuk membawa saudara dan saya hari ini sadar bahwa kita hari ini luput dari hawa nafsu dunia yang ujung-ujungnya membuat hidupmu hancur. Saya kalau nggak diproses Tuhan dengan zona nyaman, hancur saudara. Hawa nafsu dunia, saya dulu sebagai seorang ibu sosialita yang sombong ya, karena semuanya punya, semuanya ada, sehingga hidup tanpa saya sadari. Walaupun saya buka persekutuan doa 2 tahun, saya hidup dalam satu kebodohan, saya hidup di dalam hawa nafsu dunia. Apa yang saya kejar untuk pelayanan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya buka pelayanan supaya saya sogok Tuhan. Saya buka persekutuan doa supaya saya makin kaya, suami saya makin kaya, anak-anak saya besok berhasil. Semuanya ditunjukkan kepada saya. Tapi ketika proses terjadi mulai hidup saya, dari hidup saya fokus kepada kehendak Bapa. 3 hal yang akan saya bahas. Buka PowerPoint-nya supaya cepat. Yang pertama, hidup dalam anugerah keselamatan. Kita ada 3 anugerah. Anugerah hari ini segala sesuatu yang berguna. Kita pasti hidup hari-hari ini di tengah masalah karena Tuhan mau proses hidupmu supaya hidup kita ini punya karakter Kristus. Yang kedua, anugerah kuasa yang mulia dan ajaib. Yang ketiga, anugerah untuk menikmati janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jadi tenang aja. Bu, janji Tuhan kok belum dilihat ya Bu, sampai hari ini keuangan saya ya tetap sudahlah. Semuanya dalam perjalanan yang saudara nantikan dengan sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan janji yang sangat besar dan berharga. Buka satu persatu, anugerah yang segala sesuatu yang berguna. Filipi 1 ayat 28 sampai 29. Hari ini segala sesuatu yang berguna untuk pengenalan saudara akan Yesus. Sekalipun proses belum selesai karena kita ini lagi dilatih sama Tuhan. Supaya karakter manusia lama kita berubah menjadi manusia baru. Apa artinya kalau saudara diberkati makin kaya, tapi status hidupmu cuman manusia yang lama terus. Yang lama terus, bersyukur buat hidup saya. Dapur Api 14 tahun mengubah manusia lama Eli Kurniawati menjadi manusia dengan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itu jauh lebih membuat Tuhan disukakan daripada diproses minta instan, tapi manusia lama statusnya tidak pernah berubah sehingga Kristus tidak mengenal siapa diri kita. Suatu kali nanti kalau kita pulang ke rumah Bapak, Kristus bilang gini, "Enyalah engkau karena aku tidak pernah kenal engkau. Engkau hidup dalam manusia lama dengan kesuksesan dunia. Tapi aku memilih orang yang rela hari ini diproses. Tapi hidupnya berubah menjadi manusia ciptaan baru serupa dengan aku." Itulah orang-orang yang dikenal. Makanya kalau diproses tenang aja, yang penting berubah. Yang pertama dengan
tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Filipi 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya tanda kebinasaan. Mungkin orang-orang hari ini menghadapi musuh yang berat. Lihat ya. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Berikutnya 29. Apa yang sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Buka PowerPoint. Ada satu ayat di Lukas 2 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Pastikan hari-hari ini kita pasti kuat. Saudara diberi karunia percaya. Orang hari ini kenapa stres? Karena hidupnya lihat masalah terus. Sudah berulang kali Tuhan berkata, hidup orang benar itu percaya. Bukan banyak melihat, tapi banyak percaya. Tidak lihat Tuhan, percaya. Keadaan tambah sulit, belajar banyak percaya. Pasti kita mampu. Karena kenapa? Karena Tuhan yang berjanji itu selalu menepati apa yang dijanjikan. Percaya aja, suatu kali semua janji-janji itu akan saudara dan saya nikmati. Yang kedua, karunia menderita. Kita pasti diberi karunia untuk menderita. Tuhan disakiti tetap kuat. Kita pasti punya. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kita juga damai sejahtera. Tuhan memberikan kita damai sejahtera di tengah kita disakiti, kita bisa senyum sama orang yang nyakiti kita, yang nipu kita. Kita bisa berkata maaf. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita karunia untuk menderita, percaya. Dan yang nomor 3, karunia bertahan. Semua karunia ini kita dapat, makanya ketika kita jalani proses sampai menunggu waktunya Tuhan, kita pasti mampu saudara. Karena Tuhan sudah beri kita karunia percaya saja, menderita tidak melampaui kekuatan, bertahan sampai akhir. Karena kita pasti selamat dan memperoleh hidup. Amin. Kita bertahan karena kita tahu bahwa Yesus itu sudah pegang hari esokmu selama-lamanya. Yang kedua, yuk karunia kuasa mulia yang ajaib. Lihat apa yang saya ayat Yeremia 31 ayat 1 sampai 4a. 1 poin lagi kita selesai. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Lihat ya. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Kita semua ini Israel rohani di akhir zaman yang tidak perlu takut. Saudara lihat apa anugerah yang Tuhan berikan. Berikutnya, ayat yang kedua. Yeremia 3 ayat 31, ayat 1, 2, berikutnya. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat apa saudara? Kasih karunia di padang gurun, yaitu apa? Di padang gurun hari ini tetap bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Berikutnya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan apa saudara? Kasih yang kekal. Artinya di tengah engkau bangkrut, Tuhan tuh punya kasih enggak buat saudara dan saya? Di tengah hancur Tuhan hari ini punya kasih enggak buat saudara dan saya? Jelas. Karena dia melanjutkan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan apa saudara? Kasih setiaku kepadamu. Berikutnya ayat yang ke-4a. Aku apa saudara? Akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Buka PowerPoint. Saudara kalau baca ayat ini kita tahu bahwa di tengah-tengah masa sulit hari ini anugerah Tuhan dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Dia sendiri nanti meluputkan saudara dan saya
dari pedang. Tidak usah takut, hari ini mungkin ada pedang yang menghancurkan keuangan rumah tangga, kesehatanmu, anak-anakmu. Tapi suatu kali kita hidup di dalam anugerah. Kalau berbicara kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib, saudara tidak perlu takut. Pedang itu pasti berlalu karena Dia yang meluputkannya. Yang kedua, anugerah di padang gurun, yaitu kita menikmati kasih Tuhan yang kekal. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan akan memulihkan kembali apa yang hilang, apa yang rugi. Tuhan dengan kuasanya yang mulia dan ajaib, Dia akan memulihkan kembali. Jadi hari ini tidak ada orang yang takut. Seburuk-buruknya keadaan hidupmu, percayalah Tuhan yang kita sembah itu pasti meluputkan, memopang dengan kasih yang kekal. Dan Dia akan memulihkan keuangan rumah tangga, kesehatanmu kembali. Amin. Sehingga padang gurun itu tidak akan terus saudara lewati. Di balik padang gurun tetap ada yang namanya pemulihan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Karena Dia adalah Allah yang memberikan anugerah kuasa yang mulia dan ajaib. Amin. Jadi semangat ya saudara, hari ini yang datang Tuhan, gimana hidup saya, nggak usah takut. Saya nggak pernah takut saudara, saya jalani aja kesusahan sehari, cukup sehari, kesusahan sehari, cukup sehari. Ada seorang yang kesaksian yang cerita, Bu, pada waktu masa pandemi ya, hidup kami ini susah, rasanya sudah putus asa. Mau kerja ya kerja apa, mau jual apa ya semua pada tutup. Sampai kita bergumul, Tuhan kita ini mau jual apa Tuhan, kita enggak tahu. Tapi dia berkata, tapi aku memilih untuk percaya, aku tidak mau panik. Banyak orang menawari investasi ini yang tutup waktu itu di pandemi. Ya, dia memilih enggak, saya lebih baik bersabar aja menantikan waktunya Tuhan. Suatu kali tiba-tiba dalam mimpi, ya kalau tidak salah ibu ini cerita, mimpinya dia itu pokoknya disuruh membuat satu adonan makanan. Singkat cerita dia yang enggak pernah masak, dia buat roti. Ya, mulai dia pasarin sedikit, loh kok laku, sedikit laku. Dan dia bercerita, Bu Eli tahu sampai detik di mana pandemi sudah berlalu, saya tetap bisa survive hidup. Bahkan saya bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang favorit. Dan adonan tangan saya dibuat Tuhan berhasil. Sampai roti yang hari itu autodidak, tidak pernah les, tidak pernah belajar. Tapi orang memuji adonan roti saya enak sekali Bu Eli. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang namanya hidup dalam anugerah Tuhan. Makanya jangan menyepelekan. Tuhan akan berikan satu pewahyuan buat saudara untuk bertahan dengan caranya yang ajaib, Dia akan pelihara. Amin. Yang terakhir, yuk bagaimana anugerah janji Tuhan yang sangat besar. Nah ini, hari-hari ini bersyukurlah buat anugerah ini. Yohanes 10 ayat 28, dunia kaya, dunia dengan uang segepok triliun, tidak ada yang bisa beri anugerah ini. Kalau saudara baca ayat ini, saudara tidak akan pernah marah sama Tuhan. Ini anugerah yang dunia tidak akan pernah bisa dapat saudara. Yuk kita baca. Dan aku apa saudara? Memberikan hidup sementara. Hidup yang kekal kepada mereka. Dan apa saudara? Moga-moga insya Allah pas. Saya tidak pintar ngomongin. Pasti tidak akan binasa sementara waktu sampai selama-lamanya. Dan ini yang luar biasa, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow. Kalau saudara baca ini, saudara bisa marah sama Tuhan, keterlaluan. Dunia dengan segala kekayaan, kemegahannya, tidak ada yang bisa menjamin hidup seperti ini. Tapi kita di tengah masa-masa yang tersulit sekalipun ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri, jalan sempit. Nggak enak ikut Kristus Bu Eli, ikut dunia enak kipas-kipas dolar. Oh tunggu dulu.
Kipas-kipas dolar cuman sesaat, ya. Oh dolar, tapi bayar harganya susah payah menambahi saudara. Tapi buat hidup kita orang benar, berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya. Sekalipun tidak instan, tapi janji Tuhan susah payah tidak akan nambahi sampai anak cucu. Orang berpikir saya bodoh, buka PowerPoint-nya ya, pemain musik boleh maju ke depan. Kita percaya bahwa hari-hari ini tidak usah takut. Kita ini sudah punya jaminan. Nah ini anugerah yang berharga dan sangat besar. Ini loh. Siapa yang bisa hidup hari ini menjamin hidup kekalmu? Ada enggak? Deposito, asuransi yang saudara ambil, ada enggak polis yang bisa bilang gini, ketika engkau ambil polisku ini, asuransiku ini, jaminan yang pertama, hidup kekal. Jaminan kedua, pasti tidak binasa. Yang ketiga, aman di tangan asuransi. Ada enggak? Ada enggak? Coba kalau saya ada yang seperti ini saya akan ikut saudara. Mungkin seluruh harta saya masukkan. Loh kalau ada yang jamin. Tapi kenapa kita sebagai orang benar. Sekalipun engkau hidup hari ini dalam kesulitan. Kalau engkau pegang polis ini. Hari ini engkau akan bisa menari di atas badai. Tidak akan hidupmu terpuruk. Lihat Ibu Gembala. Shalom. Ibu Gembala sudah teriak-teriak. Shalom, nasib hancur. Orang benar yang mengenal siapa Yesus, dia tidak akan terpuruk di tengah badai. Kita sudah pulang bawa polis. Saudara beli asuransi harus bayar. Tapi ikut Kristus tidak perlu bayar. Bayarnya hanya kerelaan pikul salib aja sangkal diri. Tidak apa-apa. Orang pikir saya 14 tahun pikul salib sangkal diri, saya pasti error, mati, sakit jiwa. Tapi Tuhan membuktikan. Hari ini Ibu Eli bukan orang Ibu Eli yang error. Tuhan semakin memberikan saya pewahyuan tanpa sekolah Alkitab. Dan banyak orang yang hari-hari ini mereka merasa diberkati lewat proses hidup saya. Menyesal enggak? Yuk bangkit berdiri. Kita percaya dengan 3 hal ini saudara tidak akan pernah terpuruk di tengah badai. Saudara akan pulang dengan berkata, aku tetap semangat. Sekali Yesus tetap Yesus. Badai boleh terjadi. Proses boleh menimpa hidupku, tapi aku hidup di dalam anugerah. Anugerah Tuhan itu sudah lebih dari cukup buat hidup saudara. Hari ini pulang bawa anugerah itu. Segala sesuatu yang berguna, kuasa yang mulia dan ajaib, bahkan anugerah yang sangat berharga dan sangat besar, itu sudah jadi milik saudara. Tidak peduli siapa saudara, hidup bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Tuhan yang ada di pihak saudara. Orang boleh kecilkan hidupmu, orang boleh menghina hidupmu, tapi orang tidak pernah tahu siapa Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihakmu yang besar, yang dahsyat, berarti saudara besar enggak? Tuhan yang menyertai saudara adalah Tuhan yang luar biasa. Berarti kita luar biasa enggak? Yeah. Oh jelas. Yes. Jelas saudara, makanya jangan berkecil hati. Orang dunia melihat ukuran hidup saudara sukses itu dari materi. Bu, kalau enggak banyak uang enggak dihormati, enggak apa-apa. Saya enggak pernah kejar penghormatan manusia. Yang saya kejar adalah bagaimana Tuhan berkata, atas hidup saya adalah biji mata.